Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Dan untuk kalian yang memang udah ikutin terus ya video Regina dari awal sampai sekarang, I love you so much karena setia banget, oke? Kali ini Regina bakal bawain pick up line lagi tentang cinta yang akan datang dalam waktu dekat, oke? Jadi kita cek nih kira-kira ada nggak cinta yang bakalan datang ke kalian gitu dan seperti apa gitu kan? Oke, di sini seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu sepeda, file 1, file 2 ada dollars atau money, uang. File ketiga ada kaset. Oke. Seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, setelah itu langsung jump up nanti ke timestamp yang Regina sediakan, oke? Sampai jumpa di file kalian. See you! Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu sepeda. Mungkin aja orang ini memang suka banget sepedahan gitu, anak sepeda lah gitu, anak goes kayak gitu, memang suka banget sepedahan kayaknya gitu orang ini ya. Terus di sini ada page of swords, di sini ada three of swords, di sini juga ada knight of cups, di sini ada eight of wands dan king of cups. Oke. Jadi orang ini nih orangnya pinter banget nih orangnya pinter, suka naik sepeda, terus kulitnya lumayan putih ya, kulitnya putih gitu, rambutnya lurus, terus badannya six pack gitu. Kalau cowok dia ada otot lengannya itu bagus gitu, tapi nggak yang otot banget juga, tapi emang bagus aja sih gitu, jadi proporsional gitu, fit. Kalau perempuan dia memang suka fitness, suka zumba atau lain-lain yang kayak gitu. Terus orang ini dulunya pernah ngalamin bener patah hati ya, maksudnya sebelum ketemu kamu itu udah ngalamin berbagai macam patah hati gitu ya, bener-bener heartbreak banget. Bahkan waktu ketemu kamu aja masih kayak kebayang-bayang rasa patah hatinya itu kayak gitu, tapi dia yakin, dia bergerak maju gitu kalau ya patah hatinya juga bakal sementara gitu kan. Dia mikirnya kayak gitu, dia mau cari yang lain gitu, dia mau cari kemungkinan lain di depan sana yang memang deserve buat dia gitu, karena dia ngerasa kalau yang sebelumnya itu nggak deserve buat dia kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, dan dia datangnya bakalan cepet banget. Orang ini bakal datangnya cepet banget, entah itu kayak target berapa ya, di bulan 3 atau di bulan 8 deh kayaknya gitu, orang ini bakal datang. Jadi cinta yang bakal datang dalam waktu dekat ini ya bulan Maret atau bulan Agustus gitu. Oke. Dan orangnya juga penyayang, orangnya pinter tapi penyayang gitu loh, penyayang. Terus kayak yang dia tuh paham tentang emosional orang tuh seperti apa kayak gitu. Dia tuh nggak pernah memperlakukan orang tuh dengan nggak baik tuh, nggak pernah gitu. Dia selalu kayak mikir menempatkan diri dia di posisi orang yang dia tuju gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia tuh sebisa mungkin meminimalisir menyakiti orang lain gitu, orangnya kayak gitu. Terus dia juga orangnya apa ya, ibaratnya great parent gitu loh, bakal jadi orang tua yang baik juga gitu, karena dia memang tipikal yang suka pengasuh gitu. Jadi kalaupun seandainya nih kalian perempuan yang nonton ini, cowok ini tuh kayak yang bahasa cintanya tuh kayak yang bener-bener ngelindungin kamu, terus kayak yang sini tasnya mau dibawain gak gitu, ataupun dengan kayak ngebuka pintu mobil kayak gitu, kayak hal-hal yang seperti itu sih. Jadi dia tuh lebih kayak nganggap kamu tuh seperti bayinya gitu loh, kayak gitu. Kalau kalian nonton ini laki-laki, berarti perempuan ini sangat nurture, dia sangat-sangat keibuan, dia sangat-sangat penyayang, dan juga memang rada bawel dan gampang banget nangis gitu, karena ada emosional nih, dia emosional, the cups di sini gitu. Oke. Dan di sini ada sunglasses, ada the phoenix, ada addictions. Oke.
Orang ini udah mantau kamu dari lama. Orang ini sering banget stalking sosmed kamu ataupun nanya tentang diri kamu ke orang-orang terdekat gitu. Sampai kan mungkin orang-orang terdekat aja tuh kayak yang nggak nyangka gitu loh kalau misalnya orang ini tuh suka sama kamu gitu, nggak nyangka. Jadi kayak nanyanya tuh kayak terselubung gitu. Jadi nggak langsung apa ya, beratnya nggak langsung belak-belakan nanya ini gimana gimana gitu. Jadi kayak ada trik-trik tersendiri untuk nanya gitu. Orangnya juga tipikal-tipikal yang apa ya, tipikal-tipikal yang sangat menerima perubahan. Jadi bukan tipikal orang yang gak suka dengan perubahan. Jadi kalaupun dia harus pindah atau situasi berubah jadi buruk pun dia bisa survive gitu, orangnya kayak gitu. Terus dia juga tipikal orang yang hari ini dia begini ngelakuin, jadi malamnya tuh dia kayak review gitu, saya udah ngelakuin apa aja hari ini, apa yang work, apa yang enggak gitu kan, apa yang ibaratnya apa yang harus ditingkatin lagi, apa yang harus dihilangkan gitu. Jadi nanti besoknya dia berubah jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi dia tipikal yang seperti itu. Tapi di sini juga dia ada tendensi buat obsesi sama sesuatu ataupun agak posesif sama pasangan gitu ya orangnya. Dan kayak pengennya tuh ngontrol gitu, kayak pengen kamu tuh dalam kendali dia kayak gitu. Jadi orang ini memang masih ada isunya ya, masih ada isunya. Tadi kan masih ada tuh tentang sakit hatinya gitu kan. Jadi mungkin karena itu jadi akhirnya dia punya isu ketakutan, akhirnya posesif sama kamu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama orang ini, kalau misalnya memang kamu pengen dealing sama orang ini ya bantu dia untuk healing ya, bantu dia untuk bisa kayak yang ngerilis semua sadnessnya, ngerilis semua hal yang memblok dia kayak gitu dengan hati dia kayak gitu. Oke, jadi orangnya seperti itu orang ini. Tapi orangnya pinter kok. Orangnya pintar, terus romantis juga termasuknya kayak gitu. Terus ke dia tuh tipikal yang kalau misalnya udah suka tuh bakal dikejar sampai harus dapet gitu. Jadi tipikal-tipikal yang gimana ya, sebenarnya dia nggak maksain sesuatu, cuma kalau misalnya selagi bisa diusahakan ya kenapa enggak kayak gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih, terutama untuk orang yang disayang ya. Dia tuh protektif banget, bener-bener kayak menjaga banget gitu loh, pelindung juga dia gitu. Di sini ada past life relationship, oke. Orang ini punya past life sama kamu, jadi kalian tuh kayak udah tahu ya, udah tahu di kehidupan sebelumnya gitu, udah tahu, udah kenal satu sama lain gitu loh. Bisa jadi ini soulmate kamu atau twin flame kamu kayak gitu. Tapi aku ngerasainnya ini soulmate kamu sih, yang memang udah tahu kamu dan dia tuh yakin kalau misal kamu tuh bisa bareng sama dia di lifetime ini kayak gitu. Oke, kita lihat. Aku udah lama nggak pakai ini guys, jadi aku mau pakai lagi. Crazy in love. Oke, dia bucin banget sama kamu. Crazy love. We love lagi. Udah gak usah ditanya rasa cintanya ke kamu, karena aku rasa dengan past life relationship berarti kamu punya spiritual connection sama dia gitu. Dan cintanya kayaknya gak perlu gak perlu dipertanyakan. Ini ada imagination. Oke. Dia tuh sering banget ngehaluin tentang kamu, sering banget kayak berimajinasi kalau kalian tuh bisa bareng, kalian tuh bisa apa ya, ngomong sama satu sama lain kayak gitu. Jadi dia juga berimajinasi kalau dia bisa ngungkapin perasaannya ke kamu, ngungkapin kalau dia tuh cinta sama kamu kayak gitu. Jadi kalau kamu meragukan rasa cintanya, jangan meragukan lagi karena orang ini bucin. Karena di sini King of Cups, King of Cups itu bucin banget, bucin pakai banget gitu. Oke. Dan untuk zodiak sendiri sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius. Inisialnya ada T, ada E, ada E lagi, ada F, ada X, ada Z. Oke. Itu inisialnya ada T, E, F, X, Z. Kalaupun nggak ada, misalnya ini bisa inisial kamu atau inisial dia. Kalau nggak ada pun mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, it's okay. Itu karena ini general reading. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Nagina selanjutnya. Bye!
Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 yaitu $100. Ini orang kemungkinan yang cinta yang bakal datang ke kamu adalah orang yang mapan, orang yang punya banyak uang gitu. Atau orang yang memang jago banget investasi. Seperti itu, pebisnis ya. Jadi berkutat dengan uang, ataupun mungkin dia pegawai bank yang berkutat dengan uang setiap hari gitu ya, teller gitu kan. Ya gitu, pokoknya intinya hidupnya berurusan dengan uang. Bendahara kah mungkin gitu, ada The Fool, ada Knight of Swords, ada The World, ada Knight of Swords, ada Two of Cups. Oke. Jadi cinta yang akan datang ke kamu adalah dia sebenarnya orang yang kalau cinta tuh bucin juga gitu. Bucin terus udah gitu, dia tuh punya cinta tanpa syarat loh. Jadi kalau dia udah cinta sama orang, mau orang itu kayak gimana, mau orang itu punya kekurangan apa, dia tetap terima gitu. Dia, menurut dia orang tersebut sangat-sangat spesial kayak gitu. Orangnya sangat pintar banget ini orang, segala sesuatunya tuh suka pakai logik, logik terus gitu. Jadi karena mungkin saking pintarnya ya orangnya, jadi segala sesuatu tuh kayak yang bahkan ke urusan cinta aja tuh kadang-kadang suka banyak pakai strategi kayak gitu, karena dia terlalu banyak gunain logika gitu. Orangnya dingin, orangnya cuekan, jadi kamu nggak bakalan ngeh kalau orang ini tuh sebenarnya suka sama kamu gitu. Orang ini tuh bakalan datang ke kamu tuh kamu nggak bakal ngeh gitu, karena memang orangnya sedingin itu sama orang lain gitu. Terus orangnya sekaku itu juga gitu loh. Jadi kayak yang, ya kamu tau lah orang-orang yang biasanya diem terus nggak banyak omong, kaku, terus pasang muka asem kayak gitu kan, biasanya dia ini jenisan yang kayak gini nih kayak gitu. Tapi menurut dia kamu adalah dunianya, kamu merupakan harapan yang memang harapan paling tinggi yang dia punya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia memutuskan untuk datang ke arah kamu, itu adalah pikiran atau ibaratnya dia mikirnya lama banget tuh sebelum sampai akhirnya datang ke kamu gitu. Jadi kalau misalnya tahun-tahun ini dia datang ke kamu, berarti dia mikirin itu udah sampai bertahun-tahun lamanya gitu loh, karena dia kan makanya logik terus ya gitu. Jadi kalau situasinya nggak memungkinkan, dia lebih baik ditunda dulu gitu loh untuk datang ke kamunya gitu. Makanya mungkin aja ketika datang ke kamu itu sudah melalui fase pikir atau memikirkan yang sangat menguras energi kayak gitu. Karena di sini juga ada stres, nggak bisa tidur ya gitu. Jadi dia tuh kadang-kadang karena saking dia tuh orangnya banyak mikir tapi actionnya agak-agak gimana gitu loh. Jadi ketika urusan sama kamu, bukannya cepet action, dia malah mikirin dulu, aduh takut ditolak gimana ya kalau ditolak, apa saya pakai strategi yang ini aja, jadi kalau aku ditolak aku nggak malu atau gimana gimana gitu. Sampai akhirnya dia mikir pojok ujung-ujungnya, dia mikir kalau kalau suatu saat kamu diambil orang gimana. Dan itu yang bikin dia tuh stres, nggak bisa tidur setiap malam kayak gitu. Ya itulah orang-orang banyak overthinking ya gitu malam-malam. Dan benernya dia ini soulmate kamu, dia mau menawarkan cinta ke kamu nih gitu tuh. Dia udah tahu juga, dia ngerasa cocok gitu loh dengan karakter kamu, dengan ibaratnya ya walaupun dia begini gitu, dia ngerasa kalau kamu bisa ngimbangin dia. Apalagi kalau misal kamu itu tipikal orang yang cerewet atau tipikal orang yang gampang banget bersosialisasi atau gampang banget punya banyak temen kayak gitu. Sedangkan dia ini tipikal-tipikal introvert yang males untuk keluar gitu, mageran gitu loh. Dan kalau gitu dia butuh kamu untuk sebagai penyeimbangnya dia kayak gitu. Dan di sini dia tuh udah kayak ngebayangin gitu loh gimana caranya bisa sama kamu, ibarat kayak gitu, menikah sama kamu atau jadian sama kamu yang kayak gitu. Dia ngerasa kamu soulmate dia gitu. Jadi dia tuh udah kayak sebenarnya dia tuh sudah diarahkan loh. Jadi kalau misalnya dia tuh sebenarnya sudah diarahkan sama universe, tapi otaknya denial gitu loh. Jadi misalnya nih dia dapat kode gitu ya, oh arahnya tuh ke arah kamu misalnya kayak gitu, terus dia tuh denial kayak masa sih ke arah sana, ini halu doang kali gitu, atau ini doang kali gitu, apa pikiran doang kali gitu tuh, ngaco gitu kayak gitu. Jadi kebanyakan gitunya gitu tuh sebenarnya dia sudah diarahkan gitu loh untuk ke arah kamu, tapi denial, makanya belum datang gitu. Kalau misalnya nanti suatu saat nanti dia datang, berarti dia sudah mengalahkan egonya sendiri, karena dia akhirnya mengikuti intuisinya gitu loh, yang diarahkan universe untuk ke arah kamu kayak gitu. Di sini ada daran
The runner, ada the snake. Di sini ada cupid arrow. Jadi ini tuh dia tuh tadi kan aku bilang dia tipikal orang yang gak suka deket sama orang lain kayak gitu ya. Jadi dia tuh runner gitu, kayak yang takut sama intimacy, kayak fear of intimacy, kayak takut sama terlalu deket sama orang lain. Sorry kalau misalnya ada noise ya. Dan dia terlalu ngikutin egonya tuh. Jadi ketika dia datang ke kamu itu sudah berhasil mengalahkan egonya sendiri kayak gitu ya. Terus di sini juga ada the snake, berarti memang sebenarnya dia ini datang ke kamu tuh saingan loh sama orang lain. Jadi mungkin ada orang lain yang memang suka juga sama kamu, jadi dia tuh kayak pasang strategi gitu loh, kayak gitu. Jadi intinya untuk mendapatkan kamu tuh saingan sebenarnya kayak gitu. Dia tuh sama orang lain kayak gitu. Dan dia tuh percaya, yakin banget kalau cinta tuh bakal datang ke dia dan kamu bakal terbuka hatinya untuk dia kayak gitu. Jadi dia tuh datangnya surprise ke kamu tiba-tiba nanti gitu muncul gitu. Kamu gak bakal nyangka orang seperti dia, jenisan dia tuh suka sama kamu kayak gitu. Oke, okay? Terus di sini ada getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Oke, okay. Jadi nanti kalian itu ada fase dimana kalian tuh lebih kenal satu sama lain kayak gitu ya. Karena kan mungkin kalau dari jauh aja kalian nggak bisa ibaratnya nggak punya bekal gitu loh untuk tahu oh situ tuh gini, oh situ tuh gini kayak gitu. Tapi nanti ada momen dimana kamu bisa tahu nih gitu tuh dia tuh kayak apa, kamu kayak apa kayak gitu. Akhirnya kalian makin kuat gitu dan kamu pun yakin kalau orang ini memang potensial gitu. Oke. Sakral chakra, oke, jadi ketertarikannya sangat kuat banget sama kamu. Ketertarikan fisik, ketertarikan secara jiwa itu sudah sangat-sangat gitu. Dan dia sangat, gimana ya, kayak rasa pedenya tuh naik ketika ketemu kamu. Kayak gitu. Tadi, dia sedang mempelajari kamu tuh kayak apa, cara ngambil kamu tuh kayak apa, cara menangani kamu tuh kayak apa. Dia lagi belajar, ataupun mungkin sekarang dia lagi ada di kuliah, di sekolah, atau memang lagi studi ya, intinya kayak gitu. Tapi dia lagi mempelajari kamu sih kelihatannya kayak gitu. Divine feminine, feminine. Oke, jadi ini ada divine feminine. Oke, dia ngerasa kalau misalnya kamu tuh divine feminine-nya dia gitu. Ini bukan gender ya. Kalau kamu nonton di perempuan berarti kamu divine feminine-nya dia, atau kalau kamu nonton laki-laki ya berarti kamu divine feminine dia juga. Jadi intinya dia ngerasa kalau kamu itu adalah divine feminine-nya kayak gitu. Oke. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Dan untuk inisialnya ada G, ada D, ada Z, ada F, ada E, ada H, ada T. Oke, jadi inisialnya ada G, D, Z, F, E, H, T. Nggak ada di sini pun nggak apa-apa inisial kamu atau inisial dia. Kalau nggak ada ya tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, yaitu ada kaset. Mungkin orang ini suka koneksi dengan musik, ataupun dia suka buat lagu, atau ya pokoknya intinya identik dengan musik lah. Kalian pun mungkin komunikasi atau kode-kodean via musik kayak gitu. Kalian punya selera musik yang sama mungkin kayak gitu. Di sini ada Nine of Wands, di sini ada Knight of Swords, ada Nine of Pentacles, 9. Queen of Wands, Queen. Oke, cinta yang akan datang ke kamu adalah tipikal cinta yang temboknya tinggi banget. Maksudnya gini, dia nggak gampang dideketin sama orang, tapi dia deketin kamu kayak gitu. Jadi banyak banget yang suka sama dia, banyak banget yang ibaratnya ngasih dia cinta, tapi dia memang dia hargai, tapi dia nggak ambil gitu. Jadi tipikal yang sangat dikagumi tapi sulit didapatkan tuh dia gitu. Tapi dia
datangnya ke arah kamu kayak gitu. Dia tuh bakal kalau udah mau maju nih, itu dia bakal mau habis-habisan, mau perang-perang sekalian gitu ya. Yang penting bisa dapat sama kamu kayak gitu, karena dia ngerasa ada kestabilan mental gitu. Jadi mental dia tuh jadi bagus gitu loh semenjak terkoneksi sama kamu, ibarat kayak gitu ya. Terus dia juga ngerasa kalau misalnya dia tuh bisa menikmati kerjaan dia, atau dia bisa semangat dalam kerja, ataupun pokoknya intinya dia menikmati dirinya sendiri ketika emang sama kamu gitu. Justru kamu yang menginspirasi dia untuk istirahat dari kerjaannya gitu kan, karena dia terlalu sibuk kerja gitu kan. Terus kayak dia tuh terlalu mikirin orang lain, atau enggak terlalu kayak forsir banget untuk nge-service orang lain, sedangkan dia lupa untuk cintai dirinya sendiri. Dan akhirnya ketika sama kamu nantinya gitu, cinta ini bakal bikin dia sehat, bakal bikin dia lebih aware lagi dengan dirinya sendiri kayak gitu. Dia adalah jodoh kamu. Dia adalah pasangan yang didatangkan Tuhan untuk kamu. Dia itu, kalau dia perempuan, dia cantik, dia stylish, dia memang sejenis sama kamu. Gak usah ditanya sifat-sifatnya deh, gak perlu aku sebutkan sifat-sifatnya karena mirip sama kamu kayak gitu. Jadi dia memang pasangannya kamu gitu. Kalau dia laki-laki ya badannya suspek, dia gampang banget bersosialisasi, dia gampang banget kayak disukai orang, wajar gitu. Dia juga bijak, dia juga pemimpin yang baik juga gitu. Mau perempuan mau laki-laki, dia pemimpin yang baik gitu. Terus dia juga pintar, dia juga tahu caranya ngadepin orang tuh kayak apa kayak gitu. Makanya banyak banget followersnya nih, banyak banget ibaratnya, banyak banget pengikutnya gitu loh. Jadi orang lain ngeliat dia tuh kayak sebagai panutan, sebagai role model kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian nyatu, kalian jadi udah power couple, bisa powerful banget couple ini gitu kan. Jadi orang lain kalau ngeliat kalian tuh kayak ada sprinkle-sprinklenya kayak gitu. Kalian sama-sama suka hewan, kalian bener-bener kayak ya pasangan lah intinya gitu, yang memang sudah ditakdirkan dipasangkan gitu loh kalian tuh gitu. Jadi kalau misalnya orang lain lihat kamu dan dia gitu, dia udah nggak ada keraguan. Jadi kalau lihat kamu sendiri justru aneh, kayak mana dianya gitu tuh kayak gitu. Jadi saking saking kalian tuh koneksinya kuat banget gitu. Kamu buat dia, dia buat kamu gitu. Ada dia di dalam diri kamu, ada diri kamu dalam diri dia. Ayo loh gitu. Seperti twin flame atau soulmate juga bisa kayak gitu ya. Intinya kalian ditakdirkan bersama. Di sini ada lightning. I like you. Ini ada coffee cup. Oke. Dia datang membawa banyak banget perubahan. Jadi perubahan yang sangat singkat, perubahan yang gila-gilaan gitu ya ibaratnya. Ini energinya kayak twin flame sih. Tapi higher level soulmate juga bisa. Jadi shocking gitu. Dia datang tiba-tiba terus kayak yang semuanya berubah gitu. Semuanya berubah ketika dia datang kayak gitu. Jadi banyak banget transformasi, bener-bener kaget banget. Kadang-kadang kayak kok bisa secepat ini kayak gitu. Mungkin aja tiba-tiba dia ngelamar kamu, atau tiba-tiba gimana kayak gitu. Jadi kayak banyak banget perubahan di dalam diri kamu, perubahan di situasi kamu selama hidup kamu itu. Terus dia tuh suka banget flirty. Ya wajar, King of Wands suka banget flirty guys. Dia flirty, suka banget bercandaan, humoris banget orangnya. Terus gimana ya, dia suka banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu. Jadi dia tipikal-tipikal yang kalau misalnya suka sama orang langsung diomongin kayak I like you, I love you gitu. Kayak jadi dia emang romantis banget. Jadi wajar kalau misalnya pertama kali ketemu langsung ngajak ngedate gitu, ayo kemana, yuk jajan atau kemana kayak gitu. Dia tipikal-tipikal yang belak-belakan, to the point kayak gitu, belak-belakan. Tapi dia humble gitu, hangat gitu kan, karena dia King of Wands, dia humble, hangat. Jadi kamu tuh bakal nyaman aja sama dia kayak gitu. Apalagi untuk kalian-kalian yang introvert kayak gitu, dia tuh bakal nyimbangin gitu loh, kayak yang dia lebih happy gitu, lebih fun aja gitu. Jadi kamu nggak bakal canggung kalau sama dia. Terus sih natural, oh this is the romance of a lifetime, jodohmu. Ini jodoh kalian. Jadi cinta yang akan datang ke kalian ya jodoh kalian gitu. Bagi kalian yang jomblo, congratulations, kalian bakal dapat jodoh gitu sebentar lagi, karena ini yang mirip banget sama kamu, benar-benar cinta sejati kamu, yang kamu pengen, yang kamu butuhin, yang kamu memang idam-idamkan, yang memang cocok sama kamu kayak gitu. Jadi ya kalau kamu pernah minta ke Tuhan, minta didatangkan orang yang seperti bla 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 bla, itu semua namblak di dia gitu. Semuanya ada di dia gitu ya.
Oke, kita lihat lagi. Dan tanda dia mau datang itu ketika kamu tuh dari segi apa ya, dari segi materi itu udah seimbang ya, udah stabil gitu. Jadi kalau kalian sekarang masih bokeh berarti kan belum ada tanda-tanda dia mau datang. Tapi kalau misalnya kalian bisa afford things, kayak bisa beli apapun yang kamu suka kayak gitu, berarti udah mau datang nih orang. Bisnis. Oke, apakah dia pebisnis? Atau kalian nanti bakal punya bisnis bareng? Terus kalian ketemu gitu ya? Kalian kolega gitu, kalian ketemu. Intinya ada bisnis, dia pebisnis, kamu bisnis, ada waiting. Oke. Orang ini sebenarnya udah nunggu kamu lama. Orang ini udah nunggu kamu lama. Wajar tuh love ditemukan agak lama, delay karena memang gak ada guidance juga. Oke, dia ini sebenarnya di guidance untuk ke arah kamu tuh, dia udah dapat kode-kode tertentu gitu. Jadi diarahkan. Jadi dia tuh tipikal yang ya udah gitu, Tuhan arahkan sekarang, saya harus jalan kemana kayak gitu. Dia bukan tipikal yang kayak yang maksa banget harus ke suatu tempat, tapi dia kalau misalnya random gitu loh, kayak yang tiba-tiba mungkin aja pagi-pagi misalnya jam 7 dia masih ada di rumah, tapi jam 9 tiba-tiba dia berangkat kemana gitu tuh. Dia tipikal-tipikalnya serandom itu, karena dia percaya kalau guidance yang dia dapatkan atau guidance atau intuition ya, intuisi yang dia punya itu mengantarkan dia ke arah kamu gitu. Jadi dia tipikal yang percaya sama intuisinya. Untuk zodiak di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, kuat banget fire sign-nya nih, Libra, Aquarius, Gemini, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Inisialnya ada Z lagi, ada J, ada D, ada T, ada H, ada X, ada Y, ada Z lagi, ada E, ada D, ada M. Oke, jadi ini inisialnya ada X, H, T, D, D, E, Z, Y, M, Z, Z, J. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!